Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kelas 6 SD Muhammadiyah Bogor. Bertemu lagi dengan Pak Timur Satria di sini. Hari ini kita akan belajar IPA. Nah, materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Namun sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa channelnya Pak Timur di subscribe biar anak-anakku tahu video yang terbaru. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar? Jangan lupa persiapan modul dan buku IPA-nya untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Timur. Siap ya? Kita belajar ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara makhluk hidup atau yang disebut dengan simbiosis. Nah, ini tentunya kalian sudah pernah mempelajari kelas 4 ataupun kelas 5. Kita tinggal mengulang saja. Nah, apa itu simbiosis? Simbiosis ada 4. Nah, ada yang pertama itu mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Nah, kita nanti lihat pengertiannya satu persatu. Nah, mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi simbolnya SIP. Nah, jempol kedua ke atas, saling menguntungkan. Namanya saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme. Nah, simbolnya jempol ya ke atas semua ya. Contohnya, contoh lebah dengan bunga. Kenapa kok mereka itu saling menguntungkan? Nah, lebah itu karena mendapatkan nektar, sedangkan bunga itu terbantu penyerbukannya. Nah, itu karena saling menguntungkan ya. Yang kedua, manusia dan bakteri E. coli. Manusia diuntungkan karena terbantu dalam membusukkan makanan pada proses pencernaan, dan bakteri E. coli memperoleh tempat hidup serta makanan. Nah, itu mutualisme. Simbolnya apa? Jempol ke atas. Mutualisme, saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Nah, hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satunya lagi dirugikan. Nah, satu untung, jempol ke atas, satu rugi, jempolnya ke bawah. Nah, satu rugi, satu untung, satu rugi, jempol ke atas dan ke bawah. Nah, ini adalah parasitisme. Contohnya, benalu dengan tumbuhan inangnya. Nah, tumbuhan inangnya ini misalnya pohon mangga, pohon jambu, pohon kedondong, misalnya tumbuhan yang ditumpangi. Nah, tumbuhan inangnya itu benalu. Benalu diuntungkan dengan menyerap sari-sari makanan tumbuhan inangnya. Nah, sedangkan tumbuhan yang ditumpangi itu dirugikan karena apa tadi? Sari-sari makanannya terserap oleh benalu. Jadi lama-kelamaan nanti akan mati tumbuhan inangnya karena sari-sari makanan diserap oleh benalu. Yang kedua, nyamuk dengan manusia. Nah, itu merugikan toh. Yang satu untung, satu rugi. Nyamuk itu diuntungkan karena mendapatkan makanan dengan menghisap darah, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya dihisap dan biasanya terkena penyakit. Nah, penyakit DBD. Nah, itu kan merugikan buat manusia, tapi menguntungkan buat nyamuk mendapatkan makanan. Gitu ya. Bagaimana simbolnya tadi? Sip dan di bawah, jempol ke atas dan ke bawah. Ini parasitisme. Itu ya anak-anakku ya. Terus simbiosis yang ketiga. Nah, simbiosis komensalisme. Nah, apa itu? Nah, hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu itu untung dan yang satu itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan atau netral. Nah, gini. Satu untung, satu netral. Nah, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Nah, ini simbolnya ya. Tangan ke atas dan telapak tangan terbuka. Nah, ini namanya komensalisme. Nah, contohnya apa? Bunga anggrek dengan pohon inangnya. Pohon inangnya tadi bisa mangga, kedondong, jambu, dan pohon-pohon lain. Pohonnya ditumpangi. Bunga anggrek, tentunya kalian pernah melihat bunga anggrek. Nah, pohon anggrek itu mendapatkan keuntungan dengan memakan sisa-sisa kotoran dari kayu. Nah, sementara itu pohon inangnya itu
tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Jadi tidak berpengaruh apa-apa, netral ya, tidak untung dan tidak rugi. Itu ya. Sedangkan si anggrek itu mendapat keuntungan. Nah, simbolnya gini, satu untung, satu netral, tidak untung, tidak rugi. Yang selanjutnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan karena terhindar dari predator. Nah, sedangkan hiu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, kalian pernah lihat hiu? Hiu kalau di air di bawahnya ada ikan kecil, nah itu namanya ikan remora. Nah, dia mendapatkan perlindungan dan kadang mendapatkan sisa-sisa makanan dari hiu. Nah, sedangkan hiu itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Simbolnya gini ya, simbol ke atas dan telapak tangan terbuka, netral ya, tidak diuntungkan, tidak untung, tidak rugi. Itu ya. Contoh lain misalnya ikan badut dengan anemon laut. Nah, nanti ini tergantung soalnya, tergantung konteks soalnya. Kalau ikan badut itu memakan parasit yang ada di anemon laut, maka itu bisa membentuk simbiosis mutualisme. Ikan badut itu mendapatkan makanan, sedangkan anemon laut bersih dari parasit, nah, jamur yang menempel di anemon laut. Tapi kalau ikan badut hanya bertempat tinggal atau hanya tinggal di anemon laut dan tidak memakan parasit yang ada di anemon laut, maka itu komensalisme. Nah, untung buat ikan badut tapi tidak untung tidak rugi bagi anemon laut atau netral. Itu ya anak-anakku ya, nanti tergantung konteks soalnya, bagaimana, apa yang dimau soal tersebut. Nah, yang keempat adalah simbiosis amensalisme. Nah, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup di mana yang satu itu dirugikan dan yang satu tidak untung tidak rugi atau netral. Yang satu rugi, jempol ke bawah, satu netral, tidak untung tidak rugi. Ini ya. Nah, berbeda dengan amensalisme tadi. Amensalisme tadi untung, kalau komensalisme tadi untung. Kalau amensalisme yang satu rugi, satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, contohnya apa, Pak? Ya, kita lihat di sini. Contohnya gulma dengan tanaman produksi. Gulma itu rumput. Tanaman produksi itu padi. Nah, gulma itu rumput yang ada di sawah-sawah, itu gulma. Gulma menghambat pertumbuhan padi karena gulma menghalangi padi dari sinar matahari. Nah, dalam kasus ini gulma tidak mendapat keuntungan maupun kerugian. Jadi gulma itu lebih tinggi, tumbuhnya lebih tinggi daripada padi. Sedangkan padi itu dirugikan karena terhalang sinar matahari. Nah, kalau melakukan fotosintesis kan yang pertama syaratnya harus ada cahaya matahari. Nah, karena padi tadi ditutupi, cahaya mataharinya tertutup oleh gulma, maka fotosintesisnya tidak maksimal. Jadi rugi untuk padi, tidak untung tidak rugi untuk gulma. Nah, itu ya. Jadi satu untung, satu rugi dan satu netral. Yang untung tumbuhan gulma atau rumput, dan yang dirugikan adalah tumbuhan produksi atau padi. Nah, yang tidak untung tidak rugi adalah tumbuhan gulma. Itu ya anak-anakku ya. Nah, itu simbiosis amensalisme. Nah, simbolnya ke bawah dan netral. Contoh lain adalah tumbuhan pinus dengan tumbuhan di sekitarnya. Nah, tumbuhan pinus itu tumbuhnya lebih tinggi dari tumbuhan yang ada di sekitarnya. Maka tumbuhan di sekitarnya itu tidak mendapatkan sinar matahari atau cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Dan juga tumbuhan pinus itu mengeluarkan senyawa yang bisa membuat tumbuhan di sekitarnya itu menjadi layu. Nah, itu kan rugi bagi tumbuhan di sekitar pinus, tetapi tidak untung tidak rugi bagi pinus. Nah, itu simbiosis amensalisme. Itu anak-anakku ya. Nah, sekarang kalau sudah paham dengan simbiosis atau hubungan antara makhluk hidup, sekarang latihan soal. Nah, tugas kalian di rumah adalah mengerjakan modul IPA halaman 126 sampai 127, nomor 1 sampai 5 ya.
tugasnya dikumpulkan ketika kalian masuk sekolah, yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat. Ya, ingat, ketika kalian masuk sekolah mengumpulkan tugas. Itu ya anak-anak ya. Jadi tidak dikirim lewat WA, tapi ditulis di buku, terus dikirim, dikumpulkan hari Selasa dan Jumat ketika kalian masuk sekolah. Nah, kalau kelas Ibnu Rus dengan Pak Hendri, Al-Fatih dengan Pak Timur. Oke anak-anakku ya? Siap? Oke, kalau sudah paham dengan materinya Pak Timur, kita tutupkan materi hari ini. Nah, walaupun BDR di rumah, kalian harus semangat. Seperti moto kita apa? Belajar, belajar, belajar. Berdoa, berdoa, berdoa. Insya Allah sukses. Amin. Dari Pak Timur cukup sekian. Wassalamualaikum.